Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Renata Francisca Mogi, biasa disapa Ratna. Di sini saya berada di kelas 10 IPS 6. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan atau membawakan makalah. Makalah yang akan saya bawakan yaitu pengaruh manajemen waktu terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPS 6. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, bimbingan, dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyusun makalah ini dengan baik. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu Angel Maria Soleh selaku wali kelas yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan dan wawasan sesuai bidang studi yang saya tekuni. Yang kedua, Ibu Animio selaku guru bahasa Indonesia yang telah memberi penjelasan atau cara membuat makalah. Yang ketiga, orang tua yang telah memberikan motivasi atau dukungan, support. Yang keempat, serta semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Latar bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, waktu merupakan hal yang sangat penting dan berharga untuk disia-siakan. Waktu tak akan pernah peduli dengan keadaan yang dilaluinya. Waktu juga tidak akan pernah menunggu. Ia akan bergulir seperti roda. Oleh karena itu, waktu tidak dapat dikendalikan atau diotak-atik semau kita. Yang kita bisa lakukan adalah memanfaatkan atau menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu merupakan suatu aset yang sangat berharga, dan siapapun yang hidup waktu juga merupakan uang. Dalam hasil belajar terdapat 2 faktor. Yang pertama, untuk mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri individu yang mempengaruhi individu dalam proses pencapaian prestasi belajar di sekolah, seperti motivasi, minat dan bakat, dan intelijensi. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar individu, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi individu dalam mencapai prestasi belajar, di antaranya dalam masyarakat, lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat, di mana kedua faktor tersebut haruslah berjalan berdampingan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya jika yang diharapkan adalah suatu hasil yang memuaskan. Manajemen waktu adalah hal yang dibutuhkan agar menghasilkan sesuatu yang baik seperti hasil belajar yang memuaskan atau prestasi belajar yang sesuai harapan, dan juga para siswa akan semakin belajar untuk menghargai waktu dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, para siswa harus pandai dalam mengatur waktu, seperti waktu untuk bermain, waktu untuk bersantai, dan waktu untuk mengerjakan PR. Sehingga waktu membereskan rumah, jangan sampai waktu kamu untuk mengerjakan PR kamu gunakan untuk bersantai. Hal tersebut akan mengibatkan Anda akan mengerjakan PR sehingga PR itu tidak selesai. Agar waktumu tidak terbuang, gunakanlah cara ini. Pertama, buatlah jadwal kegiatan yang kamu anggap penting. Yang kedua, bertanggung jawab atas apa yang kamu susun. Dan yang ketiga, belajarlah ketika kamu ingin menghadapi ujian. Untuk kedepannya, manajemen waktu merupakan solusi agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Masalah pengaturan waktu inilah yang menjadi persoalan bagi siswa. Banyak siswa yang mengeluh karena tidak dapat membagi waktu yang seharusnya dimanfaatkan terbuang dengan percuma. Waktu berlalu tanpa makna. Prestasi belajar yang diidamkan hanya tinggal harapan. Sebaliknya, membuahkan hasil kekecewaan. Oleh karena itu, pentingnya bagi siswa manajemen waktu belajarnya.
rumusan masalah, apa itu hasil belajar, apa itu pengaruh manajemen waktu terhadap hasil belajar, dan hasil wawancara. Tujuan penulisannya untuk mengetahui apa itu hasil belajar, untuk mengetahui pengaruh manajemen waktu terhadap hasil belajar, dan yang ketiga untuk mengetahui hasil wawancara. Yang kedua, bab 2 pembahasan. Pembahasan kali ini terdiri atas 3 pembahasan, yaitu hasil belajar, yang kedua pengaruh manajemen waktu terhadap hasil belajar, dan yang ketiga hasil wawancara. Yang pertama, hasil belajar. Hasil belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan yang sejalan dengan filsafatnya. Hasil belajar juga dapat dijelaskan dengan memahami 2 kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil menunjukkan pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil dapat dengan jelas dibedakan dengan input akibat perubahan oleh proses. Begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah belajar, siswa berubah perilakunya dibandingkan sebelumnya. Dalam proses belajar mengajar, siswa membutuhkan motivasi dari semua pihak, baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Sebab siswa tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang akan dikerjakan tidak menarik minat orang. Sesuatu yang menarik belum tentu menarik minat orang tertentu, selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya. Segala sesuatu yang dikerjakan untuk maju dan memperbaiki kegagalan. Kebutuhan siswa dalam mencapai prestasi yang maksimal, sehingga siswa tidak mendorong keinginan sendirinya untuk mencapai kebutuhannya, maka tidak yang diperoleh prestasi yang optimal. Oleh karena itu, bagi siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan mengikuti proses belajar mengajar dengan ketekunan serius, sehingga akan berpengaruh positif terhadap hasil belajarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor eksternal yang berasal dari luar siswa. Pembahasan yang kedua, pengaruh manajemen waktu terhadap hasil belajar. Selain belajar, hasil belajar juga merupakan suatu yang penting. Dengan hasil belajar, guru dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan belajar siswanya. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Untuk menyangkut memaksimalkan hasil belajar, perlu pengaturan waktu atau manajemen waktu yang baik, karena waktu adalah hal yang sangat penting dalam mempengaruhi hasil belajar. Peranan manajemen waktu sangat diperlukan dalam memaksimalkan hasil belajar siswa. Harus pandai-pandainya mengatur waktu mereka, seperti waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, dan waktu untuk membantu ibu, sehingga waktu belajar mereka tidak terganggu dengan kegiatan lain. Banyak siswa yang kurang menggunakan waktu dengan baik, sehingga waktu belajar mereka terganggu dan mengganggu hasil belajarnya. Menghasilkan suatu hanya mungkin jika kita gunakan waktu dengan efisien. Menggunakan waktu tidak berarti bekerja sama. Sesampainya di sana, kita mungkin akan bersungguh-sungguh dengan sejumlah pelatihan untuk menghasilkan produk yang khas. Pengaruh manajemen waktu yang tepat membuat siswa menjadi termotivasi dalam belajar mengajar.
sehingga akan memberikan hasil yang baik dan memuaskan. Pembahasan yang ketiga menyangkut hasil wawancara. Hasil wawancara dibagi menjadi dua, yaitu hasil wawancara dengan siswa yang waktu belajarnya disiplin dan teratur, dan hasil wawancara dengan siswa yang hasil belajarnya tidak disiplin dan teratur. Hasil wawancara dengan siswa yang waktu belajarnya disiplin dan teratur yaitu yang pertama, hal apa saja yang mendorong engkau rajin belajar? Hal yang mendorong saya rajin belajar, tentunya saya ingin berprestasi dan ingin bisa memahami materi agar pada saat ujian nanti saya dapat mengerjakan ujian saya dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Yang kedua, apakah orang tua Anda mendukung dalam hal ini? Ya, tentu saja orang tua saya selalu mendukung karena orang tua saya tahu pasti akan mendukung semua yang saya lakukan selagi semua itu berdampak baik untuk saya. Dukungan atau motivasi seperti apakah orang tua Anda berikan kepada Anda? Orang tua saya selalu memfasilitasikan kebutuhan saya dalam belajar dan itu merupakan bentuk dukungan atau motivasi dari dukungan keluarga saya. Yang keempat, jam belajar berapakah? Dari jam berapa sampai jam berapa engkau belajar? Jam belajar saya pasti tidak banyak, hanya sering belajar sekitar 30 menit atau 1 jam. Yang kelima, bagaimana cara belajar Anda? Saya belajar sesuai pelajaran tadi yang diajarkan guru, yang saya pahami. Saya terus membaca materi agar bisa diserap oleh otak dan dapat diingat. Jika mimpi dan harapan semuanya tercapai, apakah Anda akan tetap belajar? Ya, tentu saja. Apakah yang Anda belajar benar-benar hanya materi atau belajar tentang sikap dan perilaku terhadap sesama? Saya belajar semua yang berdampak baik untuk saya ke depannya, dan tentu saja ada perilaku yang baik terhadap sesama juga saya pelajari. Tapi menurut saya, sikap dan perilaku yang baik itu datang dari keluarga. Dan keluarga saya selalu mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pembahasan berikutnya, hasil wawancara dengan siswa yang waktu belajarnya tidak disiplin dan tidak teratur. Hasil wawancaranya, hal apa saja yang membuat Anda malas belajar? Karena terpengaruh oleh kondisi sekitar saya, karena saya memiliki teman-teman yang nakal. Sifat saya susah untuk menjauh, apalagi untuk tidak mengikuti apa yang dilakukan teman-teman. Itu yang membuat saya malas belajar. Pertanyaan kedua, apakah orang tua Anda selalu memotivasi Anda? Ya, orang tua saya selalu mendukung dan memotivasi saya. Pertanyaan ketiga, dukungan atau motivasi seperti apakah orang tua Anda berikan kepada Anda? Selalu membicarakan keluarga yang tidak nakal dan sukses. Dukungan yang mereka berikan hanya mendukung untuk menggunakan atau menyempatkan waktu untuk belajar. Pertanyaan keempat, jam belajar Anda dari jam berapa sampai jam berapa? Waktu belajar, kalau mau jujur, jarang saya belajar kecuali ujian, itu pun singkat. Bagaimana cara yang kelima, pertanyaannya, bagaimana cara belajar Anda? Cara belajar saya hanya membaca dan mengingat. Pertanyaan keenam, jika mimpi dan harapannya semua tercapai, apakah Anda tetap belajar? Ya, tentu saja. Menurut saya belajar itu sampai saya hilang nafas. Bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, waktu merupakan hal yang sangat berharga, yang sangat penting untuk disia-siakan. Waktu tidak akan pernah peduli dengan kehidupan yang dilaluinya. Waktu juga tidak akan pernah kembali. Ia juga tidak akan pernah menunggu. Ia akan terus bergulir seperti roda. Oleh karena itu, waktu tidak dapat diotak-atik semau kita. Yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkan atau menggunakan waktu sebaik mungkin.
Dan waktu juga merupakan suatu aset yang sangat berharga. Dan waktu juga merupakan uang. Pengaturan waktu inilah yang menjadi persoalan bagi banyak siswa. Banyak siswa mengeluh karena ia tidak dapat membagi waktunya. Waktu berlalu tanpa makna prestasi, sebaliknya membuahkan hasil kekecewaan. Oleh karena itu, hasil belajar, prestasi belajar yang dicapai siswa dalam belajar sebaliknya membuahkan hasil proses kegiatan belajar mengajar yang membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Berdasarkan hasil wawancara yang dibuat, bahwa anak kelas 10 IPS 6 ada yang waktu belajarnya tepat waktu, teratur, disiplin. Ada juga siswa kelas 10 IPS 6 yang dalam belajarnya tidak teratur, huru-hara, dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya yang tidak berguna daripada belajar. Saran, cara terbaik menggunakan waktu adalah segera lakukan tindakan dan buang kemalasan. Kemauan dan pikiran harus disatukan untuk melakukan tindakan nyata dan bukan hanya kata-kata. Ketika Anda pandai bicara, maka tindakan Anda adalah memberikan contoh atau keteladanan sangat diperlukan. Gunakanlah waktumu sebaik mungkin, karena waktu tidak dapat diotak-atik, waktu tidak dapat dikendalikan atau diotak-atik semau kita. Dan kalau kamu tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka yang didapatkan adalah kekecewaan dan kerugian diri sendiri. Sekian dari presentasi makalah saya. Mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.